Halo guys, bertemu kembali bersama saya Abu Daniel. Pembahasan kali ini tetap menyangkut para sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Seperti apa kisahnya? Yuk kita lanjut ke ceritanya. Ketika ia masih muda, belum melewati usia balighh, ia biasa berkeliaran di jalur pegunungan Mekah, jauh dari masyarakat, menggembalakan ternak seorang kepala suku Quraisy, Uqbah bin Mu'aid. Orang-orang memanggilnya Binu Ummu Abduh, putra dari ibu seorang budak. Nama aslinya adalah Abdullah dan nama ayahnya adalah Mas'ud. Para pemuda telah mendengar berita tentang Nabi yang muncul di tengah kaumnya. Namun ia tidak menganggapnya penting, baik karena usianya maupun karena ia biasanya jauh dari masyarakat Mekah. Sudah menjadi kebiasaannya untuk berangkat bersama kawanan Uqbah pada pagi hari dan tidak kembali hingga malam tiba. Suatu hari ketika sedang menggembalakan ternak, Abdullah melihat dua orang laki-laki setengah baya dan berwibawa datang ke arahnya dari kejauhan. Yang jelas mereka sangat lelah. Mereka juga haus hingga bibir dan tenggorokan mereka terasa kering. Mereka mendatanginya, menyapanya dan berkata, "Anak muda, perahlah susu salah satu domba ini untuk kami, agar kami dapat menghilangkan dahaga dan memulihkan kekuatan kami." "Saya tidak bisa," jawab pemuda itu. "Domba-domba itu bukan milikku. Aku hanya bertanggung jawab merawatnya." Kedua pria itu tidak membantahnya. Faktanya, meski mereka sangat haus, mereka sangat senang dengan jawaban jujurnya. Kegembiraan terlihat di wajah mereka. Kedua orang tersebut sebenarnya adalah Nabi Muhammad SAW sendiri dan sahabatnya Abu Bakar Siddiq. Pada hari itu mereka pergi ke pegunungan Mekah untuk menghindari penganiayaan kejam yang dilakukan kaum Quraisy. Pemuda itu kemudian terkesan dengan Nabi dan sahabatnya dan segera menjadi sangat dekat dengan mereka. Tak lama kemudian Abdullah bin Mas'ud menjadi seorang muslim dan menawarkan diri untuk mengabdi kepada Nabi. Nabi setuju dan sejak hari itu Abdullah bin Mas'ud yang beruntung berhenti menggembalakan domba sebagai imbalan untuk memenuhi kebutuhan Nabi yang diberkahi. Abdullah bin Mas'ud tetap dekat dengan Nabi. Dia memenuhi kebutuhan baik di dalam maupun di luar rumah. Dia akan menemaninya dalam perjalanan dan ekspedisi. Dia akan membangunkannya ketika dia tidur. Dia akan melindunginya saat dia mencuci. Dia akan membawa tongkatnya dan siwaknya serta memenuhi kebutuhan pribadi yang lainnya. Abdullah bin Mas'ud mendapat pelatihan unik di rumah Nabi. Dia berada di bawah bimbingan Nabi. Dia mengambil sikapnya dan mengikuti setiap sifat-sifatnya sampai dikatakan tentang dia yang paling dekat dengan Nabi dalam akhlaknya. Abdullah diajar oleh Nabi. Dia adalah pembaca Al-Quran terbaik di antara para sahabat dan dia memahaminya lebih baik dari mereka semua. Oleh karena itu dia adalah orang yang paling berpengalaman tentang syariah. Tidak ada yang bisa menggambarkan hal ini lebih baik daripada cerita seorang laki-laki yang mendatangi Umar bin Khattab ketika dia sedang berdiri di dataran Arafat dan berkata, "Saya datang wahai Amirul Mukminin dari Kufah, di mana saya meninggalkan seorang pria yang sedang mengisi salinan Al-Quran dari hafalannya." Umar menjadi sangat marah dan berjalan mondar-mandir di samping untanya sambil marah-marah. "Siapa dia?" Dia bertanya. "Abdullah bin Mas'ud," jawab laki-laki itu. Amarah Umar mereda dan dia kembali tenang. "Celakalah kamu," katanya kepada pria itu. "Demi Tuhan, saya tidak tahu ada orang lain yang lebih memenuhi syarat dalam hal ini daripada dia. Izinkan saya memberitahu Anda tentang hal ini." Umar melanjutkan, "Suatu malam Rasulullah SAW sedang berbincang dengan Abu Bakar tentang situasi umat Islam. Saya bersama mereka. Ketika Nabi pergi, kami juga pergi bersamanya. Dan saat kami melewati di masjid, ada seorang laki-laki berdiri dalam sholat yang tidak kami kenali. Nabi berdiri dan mendengarkannya, lalu berpaling kepada kami dan bersabda, 'Barang siapa ingin membaca Al-Quran sesegar saat diturunkan, maka hendaklah dia membaca sesuai dengan keadaannya.' Untuk bacaan Binu Ummu Abduh. Setelah sholat, ketika Abdullah duduk berdoa, Nabi SAW bersabda, 'Mintalah maka akan diberikan kepadamu.'" Umar melanjutkan,
Aku berkata pada diriku sendiri, aku akan segera menemui Abdullah bin Mas'ud dan memberitahunya kabar baik tentang pengabulan doa Nabi yang pasti. Aku pergi dan melakukannya, tetapi menemukan bahwa Abu Bakar telah pergi sebelum aku dan menyampaikan kabar baik baginya. Demi Allah, aku belum pernah mengalahkan Abu Bakar dalam melakukan kebaikan apapun. Abdullah bin Mas'ud memperoleh ilmu Al-Quran sedemikian rupa sehingga ia berkata, demi Dia yang tidak ada Tuhan selain Dia, tidak ada satupun ayat kitab Allah yang diturunkan tanpa aku mengetahui di mana diturunkannya dan keadaan turunnya wahyu tersebut. Ya Allah, jika aku mengetahui ada orang yang mengetahui lebih banyak tentang kitab Allah, aku akan melakukan apapun yang aku bisa untuk bisa bersamanya. Abdullah tidak melebih-lebihkan apa yang dikatakannya tentang dirinya. Suatu ketika Umar bin Al-Khattab bertemu dengan kafilah dalam salah satu perjalanannya sebagai khalifah. Saat itu gelap gulita dan kafilah tidak dapat terlihat dengan jelas. Umar memerintahkan seseorang untuk memanggil kafilah tersebut. Kebetulan Abdullah bin Mas'ud ada di dalamnya. Dari mana asalmu? Tanya Umar. Dari lembah yang dalam, jawabnya. Ungkapan yang digunakan Fajamik, lembah dalam, adalah ungkapan Al-Quran. Dan kemana kamu akan pergi? Tanya Umar. Ke rumah kuno, jawabnya. Ungkapan yang digunakan rumah kuno Al-Bait Al-Atiq adalah ungkapan Al-Quran. Di antara mereka ada orang yang terpelajar, kata Umar, dan beliau memerintahkan seseorang untuk bertanya kepada orang tersebut, bagian mana dari Al-Quran yang paling agung? Tuhan, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup, yang Maha Esa, tidak ada tidur yang menimpanya dan tidak pula tidur. Jawab orang yang menjawab sambil mengutip ayat kursi. Bagian mana dari Al-Quran yang paling jelas mengenai keadilan? Allah memerintahkan apa itu memberikan makanan kerabat secara adil dan adil. Jawabnya. Apa pernyataan Al-Quran yang paling komprehensif? Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat atom pun ia akan melihatnya. Dan siapapun yang mengerjakan keburukan seberat atom pun ia akan melihatnya. Bagaimana dari Al-Quran yang memberikan resiko terhadap harapan terbesar? Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang menyia-nyiakan hartanya, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa, Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu Umar bertanya, apakah Abdullah bin Mas'ud ada di antara kamu? Ya, demi Tuhan, jawab orang-orang di kafilah itu. Abdullah bin Mas'ud bukan hanya seorang pembaca Al-Quran, seorang terpelajar atau seorang ahli ibadah yang khusyuk. Dia juga seorang pejuang yang kuat dan berani, seseorang yang menjadi sangat serius ketika keadaan menuntutnya. Siapakah orang yang bisa membacakannya untuk mereka? Para sahabat Nabi sedang berkumpul pada suatu hari di Mekah. Jumlah mereka sangat sedikit, lemah dan tertindas. Mereka berkata orang-orang Quraisy belum pernah mendengar Al-Quran yang dibacakan secara terang-terangan dan lantang. Aku akan membacakannya dari mereka. Abdullah bin Mas'ud mengajukan diri. Kami mengkhawatirkanmu, kata mereka. Kami hanya menginginkan seseorang yang memiliki klan yang akan melindunginya dari kejahatan mereka. Biarkan aku, desak Abdullah bin Mas'ud. Allah akan melindungiku dan menjauhkanku dari kejahatan mereka. Ia kemudian keluar menuju masjid hingga sampai di Maqam Ibrahim, beberapa meter dari Ka'bah. Saat itu Fajar dan orang-orang Quraisy sedang duduk-duduk mengelilingi Ka'bah. Abdullah berhenti di maqam dan mulai membaca. Bismillahirrahmanirrahim, mengajarinya kebenaran yang jelas. Dia terus membaca. Orang Quraisy memandangnya lekat-lekat dan sebagian dari mereka bertanya, apa yang dikatakan bin Abduh? Sialan dia. Dia membacakan sebagian dari apa yang dibawakan Muhammad. Mereka menyadarinya. Mereka mendatanginya dan mulai memukuli wajahnya sambil terus membaca. Ketika dia kembali ke teman-temannya, darah mengalir dari wajahnya. Inilah yang kami khawatirkan terhadapmu, kata mereka. Demi Tuhan, jawab Abdullah, musuh-musuh Tuhan tidak lebih nyaman daripada aku saat ini. Jika kamu mau, aku akan keluar besok dan melakukan hal yang sama. Kamu sudah berbuat cukup banyak, kata mereka. Kamu telah membuat mereka mendengar apa yang tidak mereka sukai. Abdullah bin Mas'ud hidup pada masa Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Ketika dia sakit dan menjelang kematiannya, Utsman datang mengunjunginya dan berkata, apa penyakitmu, dosa-dosaku, dan apa yang kamu inginkan, rahmat Tuhanku. Maukah aku memberimu gaji yang telah kamu tolak selama bertahun-tahun? Saya tidak memerlukannya.
biarlah itu terjadi pada putri-putrimu setelah kamu. Apakah kamu takut akan kemiskinan pada anak-anakku? Aku perintahkan mereka membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa membaca Al-Waqi'ah setiap malam tidak akan pernah ditimpa kemiskinan. Malam itu Abdullah meninggal dunia, lidahnya basah karena mengingat Allah dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Terima kasih sudah mengunjungi channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.